Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Pak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Pak, baik. Ya, Lagi batuk, Pak. alhamdulillah ya. Semoga seterusnya pun baik-baik saja karena kita menjalani bulan suci ini di bulan Ramadan gitu. Jadi keadaan kita harus selalu fit dan bisa menjalankan puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya fajar ya. Sebelum kita lanjut untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk memimpin doa hari ini. Ketua kelas. Oke, baik. Siap, Pak, siap. Ayo, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, tenang, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ketua kelas. Sebelumnya harap bisa diisi terlebih dahulu absen kelas gitu dengan cara list aja di grup WhatsApp kelas kalian, nanti kirim ke Bapak. Bisa dimengerti ketua kelas? Sukawar, Pak. Nggak ada Google Form, Pak? Nggak ada. Suka ribut, Pak. Ya nggak apa-apa, soalnya Iya. agak lebih simpel kan ke teman-teman kalian yang ada di daerah pelosok gitu. Takutnya nggak ada sinyal buka Google, jadi di grup WhatsApp saja yang hanya menyedot sedikit kuota Oke. dan sinyal. Baik, Pak, nanti Jadi saya mengerti? infokan. Siap. Nah, ya jadi sebelum kita lanjut gitu ke materi yang akan kita bahas kali ini, sebelumnya kita ngebahas apa sih? Ada yang tahu nggak pertemuan sebelumnya minggu kemarin? Saya Pak. Yuk, ya Istiana. Jadi kita pertemuan kemarin membahas apa? Bahas nilai-nilai Pancasila, Pak, sebagai dasar negara yang pandangan hidup bangsa. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Jadi maksudnya dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai, Pak, butir-butir nilai yang mana kita harus menerapkannya sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan Pancasila, Pak, sebagai dasar negara. Nah, ya, jadi nyambung dari materi minggu kemarin, yaitu sekarang itu perilakunya sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Mufli, menurut kamu seperti apa itu perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Ya Pak, maaf sebelumnya tidak menyalakan kamera karena jaringannya emang tidak baik di sini. Tapi menurut saya Pak, perilaku sesuai dengan Pancasila itu kita harus bisa menghormati orang lain, kita harus beribadah dengan tepat waktu, menghargai orang lain, dan juga suka saling menolong gitu Pak dengan yang lainnya. Jadi yang dijelaskan oleh Mufli itu sangat benar dan juga Bapak tambahin yaitu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 hingga 5 dimanapun kita berada karena memang sudah menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Tepuk tangan lu dong buat Mufli. Nggak usah Pak, nggak apa-apa Pak. Merendah ya Mufli ya.
Nah, kan sekarang kita sudah tahu gitu, berperilaku sesuai nilai Pancasila itu sebagai dasar negara itu harus seperti apa gitu. Sekarang kita ada bagi kelompok ya, kelompok belajar yaitu ada kelompok 1 Istiana, Indah, kelompok 2 Hari, Nendi, kelompok 3 Herunisa, Mira, kelompok 4 M. Rafsan dan Haikal. Jadi kelompok belajar ini kalian bisa bikin grup chat ataupun chat temannya masing-masing gitu untuk berdiskusi ini karena kan ini kelompok 2 orang. Dan juga kelompok ini tuh jadi kita akan membahas tentang analisis gambar ya, mudah kok, nggak terlalu sulit. Jadi langsung dimulai aja ya untuk kelompok 1 Istiana, Indah ada? Ada Siap Pak. ada Pak. Ya. Jadi ini gambar analisis untuk kelompok 1. Bapak kasih waktu Nggak ada Pak 5 menit cukup? gambarnya. Nggak ada. Ini masa nggak ada? Iya, masih di slide Nggak awal. keluar Pak. Nggak ada, Pak. Oh, nggak PPT-nya keluar. juga belum jalan. Oh, belum jalan. Masih di slide awal, Pak. Oh, masih di slide awal. Coba bentar kita stop dulu ya. Ya, Pak. Yuk. Aduh. Udah ada belum? Udah, Pak. Coba bentar pindah apa enggak ya? Sebentar ya Bapak anak-anakku. maaf itu Pak. Enable editingnya Pak diklik. Nah, bentar, oh iya ya lupa. Makasih ya Rahma sudah mengingatkan. Sama-sama. Iya, tadi ketutupan sama your sharing. Gini ya atuh. Ih, gimana sih kamu gak mengingatkan Bapak? Nah, udah pindah sekarang? Sudah, Pak. Mantap Pak. Yuk, terima kasih ya Udah, Pak. anak-anakku. Nah, ini kita lanjut lagi analisis untuk kelompok 1. Ada? Udah ada? Sudah, Pak. Nah, apakah 5 menit cukup, Istiana, untuk menganalisis gambar-gambar ini? Cukup, Pak. Ya, silahkan. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya udah habis. Apakah udah menemukan analisisnya, Istiana? Sudah, Pak. Ya, silahkan paparkan menurut Istiana dan Indah itu seperti apa gitu. Gambar-gambar ini tuh maksudnya. Ya, Pak, baik. Kalau dari kelompok 1, jadi maksud dari gambar tersebut yaitu contohnya seperti gambar yang di sebelah kiri itu, Pak, di mana anak yang yang menghormati orang tuanya gitu, Pak. Jadi mereka mencium tangan orang tuanya. Nah, perilakunya itu merupakan perilaku yang terpuji gitu, Pak, yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan salah satunya di lingkungan keluarga masing-masing, Pak, yaitu menghormati kedua orang tua. Lalu gambar selanjutnya yaitu gambar orang-orang yang sedang melakukan rapat ataupun musyawarah. Nah, rapat ataupun musyawarah ini
juga merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, Pak. Di mana dalam setiap pengambilan keputusan kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang berlandaskan dengan asas kekeluargaan. Nah, lalu di gambar yang terakhir itu, Pak, di mana terdapat sebuah keluarga yang saling gotong royong untuk membereskan barang-barangnya. Nah, di mana bergotong royong itu salah satunya juga tercermin Pak dalam nilai-nilai Pancasila. Salah satunya seperti dalam sila ketiga Pak, yaitu Persatuan Indonesia, yang salah satu ruang lingkupnya ada di keluarga, seperti itu Pak. Nah, iya. Jadi menurut kelompok 1, ruang lingkup ini tentang ruang lingkup keluarga, begitu? Ya Pak, betul. Nah, jadi jawaban analisis dari kelompok 1 itu ya kurang lebih seperti itu. Karena ini memang bentuk dari perilaku sesuai nilai Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga. Jadi, ini kok nggak pindah ya, bentar. Sebentar, kok tidak pindah ya. Bentar. Nah, jadi lingkungan keluarga adalah lingkungan terkecil dalam kesatuan masyarakat. Lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting terhadap pembiasaan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Jadi keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan yang pertama pastinya. Dan juga tadi ada pula penjelasan dari gambar-gambar itu. Jadi yang pertama itu ada taat dan patuh terhadap perintah dan nasihat dari kedua orang tua. Kita ya sebagai anak ya pastinya harus taat dan patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua, karena tetap guru pertama kita adalah orang tua kita sendiri. Dan selalu bermusyawarah apabila ada masalah dalam keluarga, karena keluarga itu kan tidak bisa digambarkan oleh apapun gitu. Jadi harus selalu dipertahankan meskipun ada masalah kecil sekalipun. Bersikap sopan terhadap seluruh anggota keluarga, karena yang itu tadi, jadi keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Jika kita bisa sopan di keluarga, insya Allah di lingkungan yang lain pun kita bisa bersikap sopan karena sudah terbiasa di rumah. Dan juga menjaga nama baik keluarga dengan cara berbuat sesuai aturan dan norma yang berlaku dalam keluarga. Terus saling membantu dan menghormati sesama anggota keluarga, terutama biasanya adik kakak yang jarang saling membantu. Nah, anak-anak di sini karena kalian sudah belajar tentang perilaku Pancasila, maka kalian harus saling membantu dengan kakak atau adik kalian sendiri. Dapat dimengerti? Mengerti, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, di sini ada analisis untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Hari ya, Hari? Apa Hari hadir? Hadir, Pak. Nah, ya, jadi Hari, menurut Hari, analisis gambar-gambar ini tuh seperti apa? Butuh waktu untuk menganalisis, Hari? Apa bisa langsung? Boleh langsung aja, Pak. Oke, siap. Bapak suka nih. Baik, Silakan, Pak. Hari. Baik, Pak. Karena ini berbicara mengenai perilaku ya, Pak. Dari gambar tersebut merupakan contoh perilaku yang ada di sekolah, Pak. Nah, kalau dari gambar yang pertama itu, bagaimana kita perilakunya itu harus saling dalam mau belajar itu harus bersatu gitu ya, Pak, berbaris untuk menjaga kesiapannya. Nah, terus yang gambar yang kedua itu mengenai perilaku tentang toleransi gitu, Pak. Tidak adanya saling menghujat meskipun beragamnya perbedaan gitu, Pak. Baik perbedaan agama ataupun budaya serta yang lainnya. Jadi saling bergotong royong, saling menjaga kesatuan.
Terus yang ketiga itu perilaku dari nilai-nilai Pancasila yang keempat. Itu kan ada pelantikan OSIS gitu ya Pak. Nah, di sini juga ada perwakilan dari siswa untuk menjadi ataupun menjalankan program dari sekolahnya. Mungkin seperti itu Pak. Nah, iya Hari. Jadi menurut Hari ini tuh perilaku di lingkungan yang mana menurut Hari? Ini di lingkungan sekolah Pak. Nah, ya jadi yang dijelaskan oleh Hari itu sangat benar. Aduh, nggak bisa pindah lagi nih Hari, bentar ya. Jadi seperti yang kita tahu gitu, lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa dengan harapan kelak setelah lulus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negaranya. Karena lingkungan sekolah itu kita sudah mulai untuk meraba-raba gitu tentang hal yang baru, karena kita di sekolah pun akan mendapat banyak hal baru. Bentar ini nggak bisa pindah lagi. Nah, jadi lingkungan sekolah itu kan tadi udah dijelasin ya, dan contohnya tuh jadi kita di lingkungan sekolah tuh harus menaati dan memahami dengan baik peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Anak-anak di sini memahami tidak tentang peraturan dan tata tertib sekolah ini? Memahami, Pak. Nah, iya gitu. Jadi agar terciptanya ya ketertiban yang ada di sekolah. Dan juga tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras, dan agama, karena pada dasarnya semuanya sama dan juga Bhinneka Tunggal Ika gitu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Terus aktif dalam organisasi sekolah seperti OSIS dan koperasi sekolah. Jadi agar kita mempunyai pengalaman selain kita belajar di sekolah, tapi kita juga mengasah kemampuan kita di kegiatan ekstrakurikuler ataupun OSIS. Terus ada pula mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Jadi mengerjakan tugasnya tuh secara baik dengan mengumpulkan tepat sesuai dengan arahan, maka kalian akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Terus ada pula menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan sekolah. Karena jika semua nyaman, maka pelajaran yang akan dijalani pun akan terasa nyaman gitu, dilihat dari kebersihan lingkungannya, ketertiban lingkungannya, dan keamanan lingkungannya. Tidak akan merasa was-was di sekolah sendiri. Nah, lalu sekarang kita ke analisis kelompok 3, yaitu ada Khairunisa, Mira. Khairunisa, Mira. Bentar, Khairunisa ada tapi ini Mira. WC, Pak. Oh, lagi ke toilet. Ada yang mau menggantikan ini, membahas ini? Mufli mungkin akan menggantikan. Saya, Pak. Oh, Dewi. Tuh, Dewi. Oh, Mufli, karena Dewi Angel sangat semangat, jadi bisa diberikan analisisnya Dewi Angel tentang gambar-gambar ini. Ya, Pak. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau menyampaikan analisis kelompok kami. Jadi, gambar ini tuh, Pak, gambar tentang orang yang sedang bekerja sama, Pak. Tuh, terus kan mereka pada main, Pak. Mereka tuh main dengan tertib, terus saling toleransi. Pokoknya, Pak, kalau menurut kami inti dari gambar ini tuh adalah kerjasama dan gotong royong, Pak. Terima kasih, Pak. Biasanya ini tuh jadi tentang lingkungan apa sih? Apakah lingkungan pertemanan atau apa? Menurut Angel ini tuh ada di lingkungan yang mana?
lingkungan sekolah, Pak, lingkungan pertemanan, dan lingkungan sosial. Oke, jadi yang dikatakan Angel itu sangat benar ya. Kita ini gambar tersebut itu tentang lingkungan pertemanan ya, pergaulan atau eh, ya pertemanan. Jadi lingkungan pergaulan merupakan tempat kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Apalagi bagi seorang remaja, lingkungan pergaulan memegang peranan penting dalam pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena paling rawan ya di lingkungan pergaulan ini, karena kita tidak ada sosok untuk dijadikan batasan kita gitu tentang lingkungan pergaulan ini, karena lingkungan pergaulan itu bisa jadi sangat bebas. Banyak sekali anak-anak remaja gitu yang mulai kenakalannya dari lingkungan pergaulan ini gitu. Meskipun tidak banyak juga di lingkungan yang lain, tapi banyaknya anak-anak yang mencari perhatian itu banyaknya ya di lingkungan pergaulan ini, karena mereka merasa lebih dihargai dibandingkan di lingkungan lainnya. Dan juga ada pula gitu hal-hal yang harus dilakukan gitu saat kita di lingkungan pergaulan, yaitu menghargai pendapat teman dalam musyawarah maupun diskusi, karena agar kita bisa saling bertukar pikiran dengan teman seperjuangan atau teman seumuran kita. Dan juga tidak menyakiti hati, merendahkan, dan menghina teman, karena alangkah indahnya jika kita saling menghargai dan memiliki terhadap teman kita sendiri. Dan juga memberikan bantuan terhadap teman yang sedang terkena musibah apapun itu ya, karena tidak ada yang tahu jika kita terkena musibah, kita bisa menjalaninya atau tidak gitu. Maka kita pun butuh bantuan dari yang lain. Sebelum kita butuh bantuan dari lain, alangkah baiknya kita memberikan bantuan terhadap teman yang sedang terkena musibah tersebut. Terus ada pula bekerja sama dengan teman dalam kegiatan yang positif. Contohnya seperti tadi kan ya, ada diskusi, juga ada saling tolong menolong. Karena jika melakukan hal yang positif, hasilnya pun akan positif. Beda jika kita melakukan hal negatif, maka akan terbawa di lingkungan lainnya bahwa kita tuh negatif. Terus ada pula membantu teman yang sedang mengalami kesulitan sesuai dengan kemampuan kita ya. Maksudnya jangan sampai kita juga memaksakan diri, karena kita pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kita harus membantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi kita lanjut kembali kepada analisis kelompok 4. Analisis kelompok 4 yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Rafsan. Apakah ada Muhammad Rafsan dan Haikal? Hadir Pak. Silahkan Muhammad Rafsan. Oke, dimulai dari gambar yang pojok kiri atas deh Pak. Itu gambar para pemuka agama atau tokoh agama yang saling berdampingan Pak. Karena dari gambar itu kita bisa lihat bahwa nilai-nilai toleransi yang harus digaungkan Pak demi keutuhan dan persatuan NKRI. Untuk gambar yang kedua yang atas itu tampaknya seperti sedang kerja bakti Pak. Kerja bakti untuk membersihkan rumput-rumput ya itu untuk menjaga lingkungan. Nah, yang gambar ketiga itu ada pos kamling menandakan mungkin sedang melakukan ronda Pak untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Untuk gambar yang terakhir itu seperti gambar sedang bakti sosial Pak. Nah, dari 4 gambar ini menurut saya berada di lingkungan masyarakat, Pak. Nah, iya Rafsan, sangat lengkap ya penjelasan dari Rafsan. Jadi benar ya Rafsan dan teman-teman lainnya, ini tuh analisis tentang lingkungan yang ada di masyarakat.
Jadi lingkungan masyarakat merupakan aspek penting selanjutnya dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan lingkup yang lebih luas dari anggota sebuah negara yang memegang peranan penting terhadap kelestarian penanganan hidup suatu negara. Jadi di lingkungan-lingkungan sebelumnya itu bakal mempengaruhi terhadap kita di lingkungan masyarakat, apakah kita bisa berguna di masyarakat ataupun tidak. Berawal dari lingkungan-lingkungan sebelumnya sangat mempengaruhi sekali karena itu di lingkungan masyarakat ini lingkupnya lebih luas lagi. Kita tidak hanya dengan teman, keluarga ataupun guru-guru kita akan bertemu dengan orang asing dan lain-lain yang mungkin umurnya bisa lebih tua dari kita ataupun lebih muda, dan juga kita harus bisa menempatkan posisi tersebut dengan cara menanam perilaku-perilaku sebelumnya di lingkungan sebelumnya dengan baik agar di lingkungan masyarakat pun kita bisa berguna. Dan juga ada pula hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain, karena dengan mengganggu ibadah pemeluk agama lain kita mengganggu kenyamanan umat-umat beragama yang lain gitu, karena bahasan agama itu kan sangat sensitif jika dibahas gitu. Jadi alangkah baiknya kita saling toleransi, karena kembali lagi prinsip negara kita kan dari Bhinneka Tunggal Ikanya itu. Jadi tidak membeda-bedakan lah, tapi tetap satu tujuan. Terus melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat, karena pada dasarnya orang Indonesia itu kan sukanya gotong royong, jadi kita harus sering mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat, entah itu bersih-bersih ataupun yang lainnya. Dan ada pula musyawarah untuk membangun lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai pribadi pelajar, kita harus ikut dalam membangun lingkungan sekitar gitu, meskipun kali ini kalian ada di tahap belajar gitu untuk membangun lingkungan tersebut, karena masih panjang perjalanan kalian untuk memahami lingkungan masyarakat tersebut. Dan juga ada pula melakukan siskamling pada malam hari untuk menjaga keamanan. Mungkin ini akan lebih baik dilakukan oleh orang-orang tua kalian ya, karena kalian harus tidur tepat waktu ya, dan juga berangkat sekolah tepat waktu. Jadi alangkah baiknya kalian mengingatkan kepada keluarga-keluarga kalian terhadap kakak ataupun ayah kalian untuk mengikuti siskamling pada malam hari, karena agar semua warga merasa aman dan tentram. Terus ada pula menengok tetangga atau saudara yang sedang sakit atau mengalami musibah, karena di suatu rukun tetangga atau rukun warga gitu, kita harus bisa saling membantu antar tetangga. Jangan sampai kita bersikap acuh terhadap tetangga kita sendiri, karena kita pasti akan suatu saat, meskipun sekarang kalian belum butuh tetangga tersebut, kalian akan butuh hadirnya bantuan dari tetangga atau saudara kalian. Jadi alangkah baiknya kita memberikan terlebih dahulu bantuan kepada tetangga atau saudara yang sedang sakit atau mengalami musibah. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ya, karena yang kalian sudah paparkan tadi tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup perilaku Pancasila itu menurut kalian tuh harus seperti apa gitu? Apakah kalian sudah mengerti ataukah mau bertanya gitu? Apakah ada pertanyaan? Apa mau nanya? Oh ya, Mupli sudah bangun? Sudah Pak, cuman sedang tidak enak badan ini. Jadi saya mengikuti kelasnya tidak dengan on cam. Siap, Mupli. Karena Bapak menghargai ya perjuangan kamu meskipun saat sedang sakit tapi tetap mengikuti pelajaran ini. Terima kasih, Mupli. Jadi apa yang ingin ditanyakan, Mupli? Jadi gini Pak, di lingkungan saya tuh bisa dibilang lingkungan yang cukup toksik gitu Pak. Banyak orang yang selalu ngomong kasar, banyak orang yang selalu ngebully. Apa Pak? Jadi gimana ya Pak menyikapinya Pak? Kadang saya pengen nonjok mereka gitu Pak. Boleh nggak Pak?
tonjok aja nggak apa-apa. Ya, jangan seperti itu, Rafsan. Oh, nggak boleh, Pak. Gak boleh kalau ditonjok. Jadi, alangkah baiknya kita jika ada di lingkungan tersebut, menurut Mufli itu lingkungan yang baik atau tidak? Tidak, Pak. Itu memberikan dampak positif atau negatif terhadap Mufli? Positif sekali. Sebenarnya, Pak, negatif. Cuman saya tuh sayang sama mereka gitu, Pak. Nah, jika Muflih ingin merubah hal itu, ya sangat baik itu dilakukan karena itu sudah anjuran kita sebagai teman yang baik untuk mengingatkan teman kita jika teman kita berbuat negatif. Tapi jika itu berdampak negatif dan Muflih tidak bisa untuk memperbaikinya, maka alangkah baiknya untuk meninggalkan terlebih dahulu ya. Maksudnya bukan meninggalkan selamanya, meninggalkan terlebih dahulu hingga suasananya kembali kondusif dan bisa kembali berteman baik gitu dengan mereka. Kalau dari Bapak ya, ataupun dari yang lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Tadi Rafsan mungkin ingin menambahkan. Cukup Pak dari saya mah Pak. Oh iya, jadi jangan Rafsan jika ada lingkungan seperti itu, kita jangan main hakim sendiri. Karena semuanya bisa diselesaikan dengan bicara. Jadi seperti itu. Jika tidak bisa diselesaikan dengan bicara, lebih baik diam. Karena diam itu emas. Nah, jadi kita sudah masuk sesi akhir ya. Sesi kesimpulan. Jadi, Muflih, setelah kamu bertanya seperti itu, jadi kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari materi kita hari ini? Ya, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau misalkan kita ngelihat keadaan masyarakat gitu ya, entah itu di sekolah atau di masyarakat umumnya, perilaku mereka itu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi pada akhirnya kita harus bisa menyikapinya dengan baik karena mau bagaimanapun juga kita akan saling membutuhkan gitu. Walaupun bakal selalu ada pergesekan permasalahan gitu, Pak. Kita harus bisa saling gotong royong, saling mengayomi, saling menjaga satu sama lain gitu, Pak. Mungkin gitu aja dari saya mah, Pak. Semangat, Pak. Ya, terima kasih ya Muflih atas semangat pagi ini karena saya butuh itu. Dan juga lanjut ya dari Muflih tadi. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya dan juga pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang perlu dalam kehidupan manusia demi terbentuknya kualitas manusia yang berguna dan sesuai dengan harapan yang dikehendaki oleh agama, masyarakat, dan negara. Jadi pembahasan materi kita sudah selesai untuk materi kali ini. Jangan sampai kalian merugi ya, entah itu di lingkungan manapun ya. Jangan sampai kalian merugi di lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena kita harus bisa berguna di semuanya. Meskipun hanya membantu sedikit, yang penting prinsipnya kita harus berguna bagi orang lain. Ketua kelas, Rafsan. Oh iya Pak. Ya, jangan lupa ya nanti dikumpulkan absennya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya Rafsan dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa agar materi kali ini bisa menyerap dan juga bisa kita laksanakan di lingkungan manapun itu. Baik, kawan-kawan, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, dan untuk mengakhirinya, langkah baiknya kita berdoa, semoga bermanfaat dan bisa mengaplikasikannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama anak-anak. Jangan lupa ya anak-anak, puasanya sampai maghrib. Biar kita mendapatkan barokah bulan Ramadan. Yang lagi sakit Pak gimana Pak? Tetap harus puasa dulu sampai Hari sekuat. sahur tapi sahur, Pi.